Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Autavia Ayu Rahmatanis Rustamaci dengan NIM berakhiran 006 dari kelas A. Di sini saya ingin kultum dengan bertemakan membangun interaksi ideal bersama Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia sebagai cahaya di tengah gelapnya dunia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi sebagai suri tauladan terbaik sepanjang masa. Teman-teman sekalian, pernah gak sih kita ngerasa hidup tuh kayak bingung dan hampa gitu, gak tahu kenapa. Dan sebenarnya hidup ini banyak pilihan, tapi semua serba cepat dan serba instan. Kadang kita udah capek duluan sama tugas, drama kehidupan, atau bahkan capek sama diri sendiri. Dan di masa-masa kayak gini, kadang kita lupa bahwa Allah sudah menurunkan sesuatu yang bisa jadi penuntun, penyemangat, bahkan penenang untuk kita, yaitu Al-Quran. Bukan cuma buat dibaca, tapi Al-Quran juga bisa dijadikan panduan, refleksi, dan motivasi kita. Al-Quran bukan cuma buat dibaca. Kita semua tahu Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Tapi seringnya interaksi kita itu cuma sebatas di bulan Ramadan aja. Habis itu ya kembali lagi ke rutinitas kita. Padahal Allah bilang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, Al-Quran itu petunjuk hidup, semacam Google Maps kalau di zaman sekarang, Google Maps dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya sama kayak Maps, kalau nggak dibuka ya nggak bakal tahu arah kitanya. Jadi interaksi ideal itu bukan cuma baca, tapi juga buka, pahami, dan pakai buat hidup sehari-hari. Dan kita sibuk nyari motivasi di media sosial, padahal motivasi paling murni udah ada di mushaf kita sendiri. Bayangin, satu ayat Al-Quran aja bisa mengubah cara berpikir kita kalau kita benar-benar meresapi maknanya. Jadi, kita tidak boleh sekedar membaca Al-Quran saja, tapi serapi juga maknanya. Mulai dari membaca, tapi bukan sekedar khatam cepat. Banyak di antara kita bangga bilang, Alhamdulillah udah khatam Al-Quran. Tapi coba jujur, paham nggak yang dibaca? Kalau saya sendiri, jujur, ada yang paham, ada yang kurang paham. Jadi saya juga belajar untuk memahami apa yang sudah saya hafalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh kita dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Tartil itu artinya perlahan, penuh penghayatan. Bukan kayak baca caption TikTok yang di swipe cepat, yang singkat, padat, dan jelas. Dan bayangin kalau setiap huruf yang kita baca dihitung pahalanya. Berarti setiap titik kita mengaji itu investasi akhiratnya itu berkali lipat. Kalau kita bisa scroll media sosial 1 jam, masa buka Al-Quran 5 menit aja berat? Ya kan? Coba mulai dari membaca 1 wajah sehari, atau kalau enggak minimal 5 ayat dalam sehari, dan itu harus dilakukan secara konsisten. Karena yang penting bukan banyaknya, tapi konsistensinya. Yang sedikit tapi rutin, dan Allah lebih cinta daripada yang banyak tapi cuman musiman. Pahami maknanya biar nggak sekedar baca huruf Arab, atau dengan kata lain tadabbur, alias memahami isi Al-Quran. Gak harus langsung baca tafsir tebal. Sekarang banyak banget aplikasi Al-Quran digital yang ada terjemahan dan tafsir ringkas. Yang penting niatnya untuk tahu, Allah mau nyapa aku lewat ayat ini apa ya? Misal, kita baca ayat tentang sabar, terus kita ingat, oh iya mungkin tugas yang numpuk ini bukan buat bikin stres kita, tapi buat nguji kesabaran kita. Atau pas baca ayat tentang bersyukur, kita jadi sadar, ternyata hidup
Kita masih lebih baik dari banyak orang di luar sana. Kadang ayat yang kita baca pas lagi galau, bisa jadi jawaban dari Allah atas doa yang kita ucapkan diam-diam. Kalau tiap ayat bisa menyentuh hati kita seperti itu, maka Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca, tapi dihidupi. Jadikan Al-Quran sebagai teman, bukan sekedar kewajiban. Coba bayangin, kalau Al-Quran jadi teman curhat kita. Lagi overthinking, buka Al-Quran. Lagi down, buka Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan cuma kumpulan hukum, tapi juga kata-kata cinta dari Allah. Sebenarnya kita bisa curhat ke teman, tapi curhat lewat Al-Quran itu rasanya beda. Karena yang jawab langsung adalah roh kita sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan tunggu kita merasa suci terlebih dahulu buat deket sama Al-Quran. Justru dengan Al-Quran kita bisa pelan-pelan merasa disucikan. Kalau kita jadikan Al-Quran bagian dari keseharian, nanti rasanya aneh kalau sehari nggak buka Al-Quran, seperti kehilangan arah. Hidup dengan nilai Al-Quran. Terakhir, interaksi paling tinggi adalah mengamalkan. Percuma kita hafal ayat tentang jujur tapi masih menyontek, baca ayat tentang sabar tapi masih gampang marah. Ngaji tiap hari tapi masih ngeghosting orang baik. Kadang kita sibuk cari ayat favorit tapi lupa jadi umat yang favorit di sisi Allah. Artinya, Quran harus kelihatan di perilaku kita, entah dalam cara berpikir kita, bertindak, berbicara, dan bergaul. Biar orang-orang bisa lihat, oh dia itu beneran paham tentang Al-Quran. Bukan karena sering upload tilawah di story, tapi karena akhlaknya yang Qurani. Kalau semua anak muda bisa menampilkan nilai Al-Quran dalam diri mereka sendiri, dunia kampus, dunia kerja, bahkan dunia media sosial pun bisa terasa lebih damai. Nah, untuk menutup kultum kali ini, membangun interaksi ideal dengan Al-Quran itu bukan hal instan, tapi semua bisa dimulai dari langkah kecil. Contohnya seperti baca setiap hari meski sedikit, pahami maknanya, dan coba amalkan walau satu ayat. Karena kalau kita dekat dengan Al-Quran, hidup kita nggak akan kehilangan arah, bahkan di masa penuh distraksi kayak sekarang. Mungkin kita nggak bisa langsung jadi hafiz atau hafizah, tapi kita bisa mulai jadi pengamal ayat, atau kata lainnya orang yang hidupnya mengamalkan ayat Al-Quran. Semoga kita semua menjadi generasi yang bukan cuma tahu ayatnya, tapi juga nampak Al-Qurannya dalam sikap dan gaya hidup. Biar dunia tahu bahwa anak muda zaman sekarang bukan cuma terbuka dengan teknologi, tapi juga terbuka dengan Al-Quran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.